Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, The Light Irene, Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan. Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah kehidupan Ishak, anak dari Abraham, yang sebelumnya sudah saya ceritakan tentang kehidupan Nabi Abraham. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like juga ya. Dimulai dari nama Ishak. Nama Ishak dalam bahasa Ibrani adalah Yizak, yang artinya adalah ia tertawa. Ishak adalah putra tunggal Abraham dan Sarah. Dan melalui keturunan Ishak inilah lahir bangsa Israel yang akan mewariskan tanah Kanaan dari Abraham. Kelahiran Ishak sebelumnya sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri ketika mendatangi kemah Abraham dan Sarah, kira-kira setahun sebelum Ishak dilahirkan. Ishak lahir pada saat Abraham berumur 100 tahun dan Sarah 91 tahun. Ishak adalah anak yang hendak dikorbankan oleh Abraham kepada Allah di Bukit Moria sebagai bukti ketaatan Abraham kepadanya. Tetapi hal itu tidak terjadi karena Allah menggantikan dengan domba yang terikat di semak belukar sebagai ganti korban persembahan dari Ishak. Sarah ibunya Ishak meninggal ketika Ishak berusia 36 tahun. Pada saat Ishak berusia 40 tahun, Ishak menikah dengan Ribka, anak perempuan Bethuel, cucu Nahor yang masih saudara dengan Abraham. Ribka ini dibawa oleh Eliezer, hamba setia dari Abraham. Pada usia 60 tahun, Ribka istrinya Ishak melahirkan anak kembar yang diberi nama Esau dan Yakub, yang watak keduanya sangat bertolak belakang. Abraham meninggal pada saat Ishak berusia 75 tahun. Ishak menguburkan Abraham di dalam gua Makapela di padang Efron bin Zohar orang Het, di padang yang terletak di sebelah timur Mamre. Suatu ketika kembali terjadi kelaparan di negeri tempat tinggalnya. Ishak dan rombongannya pun tinggal di Gerar, di negeri orang Filistin. Di sana Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menjelaskan kembali janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, yaitu bahwa Allah akan memberi keturunan seperti bintang di langit, memberikan kepada keturunannya seluruh negeri, dan oleh keturunannya semua bangsa bumi akan mendapat berkat. Kemudian Ishak kembali menggali sumur-sumur yang telah digali pada zaman Abraham, yaitu ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah sumur itu yang telah dibuat oleh ayahnya sebelumnya. Pada dua sumur ia memberikan kepada sumur dengan nama Esek, karena kedua sumur ini para gembala Gerar bertengkar dengan para gembala Ishak. Pada sumur ketiga tidak ada pertengkaran sehingga sumur itu diberi nama Rehobot. Kemudian Ishak pergi ke Beersheba dan Allah menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Akulah Allah ayahmu, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak membangun mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Di tempat itulah Ishak bersumpah untuk tidak saling mengganggu dengan Abimelek, raja Filistin dari Gerar, yang datang mendapatkannya bersama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukan. Karena itu sumur itu disebut Beersheba. Sheba artinya sumpah. Adapun Ishak memiliki anak kembar yaitu Esau dan Yakub, yang sebelumnya istrinya Ribka telah mandul selama 20 tahun sebelum melahirkan Esau dan Yakub. Ishak lebih mengasihi Esau daripada Yakub dan Ribka lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Dan pada saat Ishak telah tua, ia hendak memberkati Esau sebagai anak sulung, namun Ribka istrinya menipu Ishak dengan cara merubah penampilan Yakub menjadi seperti Esau, di mana pada saat itu Ishak telah tua dan matanya sudah rabun, tidak dapat melihat lagi. Sehingga Yakublah yang menerima hak kesulungan, namun sebelumnya Allah pun telah berjanji bahwa Yakublah yang akan lebih berkuasa daripada Esau. Pada hari tuanya, Ishak tinggal di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron tempat Abraham tinggal sebagai orang asing. Ishak meninggal pada usia 180 tahun dan dikuburkan oleh putranya Yakub dan Esau bersama leluhurnya di gua Makapela, sama dengan tempat penguburan Abraham. Ishak mati pada saat Yusuf berusia 29 tahun dan pada saat itu Yusuf sedang berada di dalam penjara di Mesir.
Sekian untuk pengetahuan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita. Dan kalau teman-teman ada pengetahuan tentang Ishak anak Abraham, boleh komentar di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi udah stay di video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan like. Tuhan Yesus memberkati.